Konnichiwa minasan. Watashi wa Malika desu. Untak Sumarang no Nihongo no Daigaku desu. Kyo watashi wa Kikyo Kaisen no Chugyo no Habyou o omoimasu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan produk saya, yaitu yang bernama tie-dye KCP.Sweet. Jadi di sini saya akan menjelaskan tie-dye itu adalah produknya, sedangkan KCP.Sweet itu adalah merek atau logo dari saya gitu, dan setelah IG-nya ada di @makdek.id seperti itu. Nah, selanjutnya daftar isi dari PPC ini ada ide bisnis, ada latar belakang, pasar target, modal, target penjualan, pemasaran, serta ada penutup. Untuk selanjutnya ide bisnis ini berawal dari menjual pakaian dengan yang lagi tren untuk kalangan remaja adalah bisnis yang menguntungkan. Dengan bermodalkan baju kaos yang diwarnai dengan pewarna makanan dan ikatan karet untuk membentuk pola, sehingga dapat menimbulkan atau dapat membentuk garis-garis yang ada pada di baju kita. Jadi tekniknya seperti itu ya teman-teman ya. Terus di sini ada latar belakang di sini idenya muncul berawal dari dulu yang suka mengoleksi pakaian tren di masanya, seperti 3 second, terus FSA dan lain sebagainya, dan rasa yang ingin membuat bisnis yang menguntungkan dengan remaja sebagai target utamanya. Tie-dye di sini adalah kain atau produk dari kain yang diproses pewarnaannya menggunakan teknik pewarnaan jubutan. Teman-teman tahu enggak, teknik tie-dye ini pertama kali dikenal di Afrika sekitar 600 tahun silam. Kemudian para imigran Afrika yang berpindah tempat itu pada sekitar tahun 1700 hingga 1800-an mereka mulai membawa teknik tie-dye ini ke berbagai negara. Jadi salah satunya ada di Indonesia yang kalangan remajanya ingin berekspor kemana gitu kan, untuk apa yang lagi tren, apa yang menarik buat mereka, apa seperti itu. Terus selanjutnya ada riset di sini melihat tahapan media sosial kalangan remaja mengenai bagaimana jika ada yang produk pakaian ini, grafik rasa ingin membeli, rasa penasaran, dan rasa ingin memiliki akan sangat meningkat. Riset dari penelusuran baju tie-dye. Nah, baju tie-dye ini banyak banget mereknya, banyak banget variannya. Kita tinggal cari tahu aja di media sosial, banyak banget ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya adalah target market. Target market di sini antara perempuan usia 15 sampai 30 tahun. Nah, di sini kan saya menjualnya, produknya itu antara kisaran size M sampai size L. Nah, jadi saya menarget perempuan atau bahkan laki-laki bisa dari sekitaran usia 15 sampai 13 tahun. Anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, pekerja. Nah, saya menargetkannya anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, pekerja itu sebagai patokan buat saya, karena di kalangan mereka produk-produk saya atau produk-produk pakaian ini bakal laku keras. Karena untuk yang pertama anak sekolah, karena anak sekolah itu kalau temennya punya apa gitu pasti mereka pengen gitu. Jadi mudah banget buat mereka untuk membeli produk saya. Dan mahasiswi di sini sama juga kayak anak sekolah, karena mereka mengikuti tren, karena mereka ingin fashion dan ingin terlihat lebih menarik gitu. Jadi saya menargetkannya seperti mahasiswa gitu.
terus serta menggunakan media sosial setiap hari, karena produk-produk yang tren-tren lagi sekarang ini tanpa media sosial itu kan mungkin kurang ya, kayak kurang pengetahuan di kalangan remaja, entah itu apa tren-tren sekarang, entah itu tren fashion, dari tren makanan atau dari tren-tren yang lainnya juga ya teman-teman ya. Yang terakhir ada menyukai pakaian kekinian. Nah, sementara ini fashion itu masih menjadi nomor satu buat di kalangan remaja, karena biar terlihat lebih menarik, fashionnya juga harus menarik gitu ya teman-teman. Nah, pakaian kekinian ini, yang dimaksud kekinian ini adalah kekinian dimana semua orang itu bangga atau semua orang itu menggunakannya. Jadi kan banyak yang menggunakan, jadi banyak yang ingin membeli, jadi kekinian gitu. Kayak masa sekarang itu yang seperti baju kayak robek, baju yang bergaris-garis, entah itu apa gitu ya teman-teman. Oke, next selanjutnya saya bermodalkan awal itu dari 10 kaos teman-teman. 10 kaos yang saya beli itu 35.000. Itu belum dana sablonnya ya teman-teman ya. Jadi modal awal itu 10 kaos yang per kaosnya 35.000 itu ada 350.000 itu. Nah, modal untuk penjualannya itu kan 100.000 ya, itu untuk kuota dan stiker. Sebenarnya di sini ada tambahan juga untuk buat warna makanannya setelah itunya, tapi saya mematok di 100.000 itu untuk cukup yang seperti itu gitu. Dan harga jualnya cukup murah ya teman-teman, di kalangan remaja saat ini 75.000 itu udah dapat bahan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat tebal, entah itu enggak kayak saringan tahu atau gimana gitu ya teman-teman. Oke, next selanjutnya tuh target penjualan. Nah, target penjualan ini aku targetkan 10 kotak terjual dalam 1 minggu. Teman-teman, di sini kenapa aku menyebutnya kotak itu karena packingan atau wadah dari produk aku itu menggunakan kotak teman-teman. Nah, jadi kan nggak etis kalau hanya bermodalkan kaos aja gitu kan, baju aja gitu. Jadi aku semenarik mungkin, membuat menarik mungkin pelanggan aku bungkus dia serapi mungkin dengan stiker, dengan kotak kardus yang warna coklat itu. Setelah aku bungkus pakai plastik teman-teman. Jadi kemarin itu ada 10 kotak terjual dalam 1 minggu teman-teman, pada waktu itu. Nah, omsetnya kan berarti kan 1 kotak aku harga 750.000. Nah, itu aku satu kotak itu aku jual 75.000, kan jadi 10 kotak terjual, jadinya kan 750.000 ya teman-teman. Nah, profit aku di sini ada 200 gitu. Next selanjutnya pemasaran. Gimana sih pemasaran aku sebelumnya itu aku di sini pemasarannya membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. Nah, itu aku memanfaatkan media sosial aku memanfaatkan aplikasi yang ada di HP aku buat mencetak hasil foto-foto dari produk-produk aku tuh jadi lebih bagus dan diposting di berbagai media untuk yang lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Nah, iklan di sini aku meminta bantuan dari teman-teman aku, dari teman-teman desa, dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman sekolah yang dulu gitu, buat memasarkannya gimana, dengan cara meminta bantuan mereka untuk memposting produk aku gitu dari story mereka, dari media sosial mereka, dari mulut ke mulut mereka gitu ya teman-teman. Jadi kayak pemasaran itu juga bisa dari mulut ke mulut karena kan
kita kan sering komunikasi sama teman, sama kerabat yang lain kayak ini loh ada produk-produk ada produk kekinian yang lagi tren namanya Taida gimana gitu kan. Jadi ada timbal baliknya, jadi aku menargetkannya di situ. Untuk yang ketiga itu membuat poster dan menitipkan postingan media sosial dari teman-teman. Nah, udah aku singgung tadi, membuat poster. Nah, poster itu kan lumayan sulit ya bagi aku ya teman-teman, karena aku belum bisa menguasai editing gitu kan. Jadi aku minta bantuan teman aku buat editingnya itu produk-produk aku bilang posternya yang semenarik mungkin ya, biar pelanggan menarik, biar pelanggan bertanya-tanya gitu tentang produk aku gitu. Oke, next untuk di sini penutupnya, dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah waktu, dan cara memasarkan suatu produk. Nah, teman-teman, di sini tuh aku banyak banget terima kasih ke teman-teman yang udah mau membantu aku memasarkan, memposting, membantu aku berjualan gitu ya teman-teman. Di sini aku juga bisa membuat pengiriman gitu kan, karena kan enggak teman-teman juga enggak satu, ada yang enggak satu wilayah sama aku gitu kan. Nah, itu bisa COD teman-teman, bisa COD biar pesan dulu gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu poster teman-teman, poster di mana produk tie-dye ini ada dua teman-teman ya, dua macam kaos. Nah, ini ada yang hitam kaos dan ada yang abu kaos. Nah, juga teknik pewarnaannya juga beda ya teman-teman ya. Kalau hitam kaos ini aku cuma bermodalkan menggunakan pemutih. Jadi kan pemutih pakaian tapi yang sedikit ya teman-teman, enggak yang satu botol lebih itu enggak. Jadi yang hitam kaos ini aku menggunakannya pemutih yang aku campur sama air, jadi kayak 50-50 gitu ya teman-teman gitu. Terus aku ikat terus aku warnain gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau order atau gimana, ini harusnya order dulu ya teman-teman ya, enggak langsung jadi gitu enggak ya teman-teman. Jadi harus pre-order dulu. Jadi ya teman-teman harus pesan dulu ke aku, kisaran antara 5 sampai 1 minggu. Pesan dulu, Kak aku mau pesan ini yang abu kaos, atau Kak aku yang mau pesan ini yang hitam kaos. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi enggak langsung on the spot gitu, enggak, karena prosesnya juga memakan waktu berhari-hari, karena ada proses menjemur, ada proses menjahit juga kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini open order long sleeve tie-dye. Nah, di sini tuh aku mematoknya untuk yang lengan panjang ya teman-teman, karena belum pernah ada orderan yang lengan pendek, jadi aku mematoknya lengan panjang semua. Tapi harganya sama teman-teman, harga sama, kualitas sama, bahan sama. Nah, bahannya itu dari katun premium tebal. Di bagian tangannya nanti ada jempolnya teman-teman, tersedia warnanya hitam dulu, karena kan aku baru merintis nih, jadi aku tersedianya hitam dulu. Nah, kemarin udah datang abu kaos, jadi teman-teman bisa nih kalau misal pesan atau order dulu gitu ya teman-teman ya. Dari produk tie-dye ini teman-teman bisa dapat termotivasi buat beli lah gitu ibaratnya gitu. Produk aku juga ada kualitas, ada harga, ada pokoknya dijamin nggak bakal kecewa gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang bertanya-tanya gimana sih cara proses pembuatannya, nah di akhir video ini nanti aku tampilkan cara buat gitu ya teman-teman.
silahkan melihat videonya.
Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya yang diberikan. Nah, itu akhir dari video aku. Kalau semisal aku ada salah-salah kata, kurang kata atau gimana, aku mohon maaf ya teman-teman ya. Ya sudah, bye bye.